Definisi KDRT adalah kekerasan dalam rumah tangga. Untuk para ahli hukum, saya berbicara ini saya sangat sadar. Aduh, siapa sih? Di kultur kita Indonesia, kalau ada pesta ulang tahun anak umur 11 tahun berarti kurang lebih 5 SD ya. Kurang lebih ya, 5 SD ya, kurang lebih. Kok ngingetinnya jangan pakai narkoba ya? Seperti apa kultur di sana? Di highlight itu ya. Yang apa? Mengatakan Robby Tremonti meng-grooming anak 15 tahun. Sedangkan saya dan teman-teman saya umur 11 tahun itu ya masih berantem main kelereng lah, main galasin, main karet, atau yang lain lah. Atau orang tua saya mengingatkan kalau pesta ulang tahun jangan banyak minum es ya, nanti batuk, hal-hal sederhana seperti itu. Jelas ya? Kita masuk ke, maaf teman-teman ya kalau banyak seliweran ya. Kita masuk ke pelaku KDRT. Di jagat maya, Aureli Moormans mengatakan tidak pernah terjadi pernikahan atau pertinggahan tidak sah. Sebentar ya. Di jagat maya, highlight Aureli mengklaim tidak pernah menikah. Definisi KDRT adalah kekerasan dalam rumah tangga. Untuk para ahli hukum, saya berbicara ini saya sangat sadar. Saya bukan spesialisasi di situ. Tapi ini adalah logika. KDRT itu adalah dia mengatakan Robby Tremonti melakukan KDRT. KDRT itu kekerasan dalam rumah tangga. Rumah tangga itu artinya dalam pernikahan. Kalau mengalami kekerasan yang bukan dalam rumah tangga, deliknya adalah Robby Tremonti melakukan penganiayaan. Sekali lagi saya tekankan untuk yang lebih mengerti hukum, menurut keyakinan saya seperti itu. Saya dituduh menjadi pelaku KDRT dari 2013, tanggalnya saya tidak tahu pasti. Perpisahan saya dengan Aureli Moormans. Di buku itu juga menuduhkan tokoh Bobby ini ya, yang disindirkan sudah dibahas. Kenapa tidak lapor polisi? Kenapa tidak visum? Kenapa tidak membuat laporan menjadikan Robby Tremonti itu DPO? Mohon maaf, apa benar DPO itu kan pencarian orang ya? Mohon maaf. Kenapa itu tidak dilakukan? Tidak dilaporkan secara hukum. Tapi ini déjà vu. Ini terjadi di 2025. Hal yang sama. Kenapa saat itu tidak dilakukan laporan apabila korban
punya bukti. Untuk ahli hukum, saya sempat bicara dengan teman-teman saya. Apabila seseorang menuduhkan sesuatu kekerasan kepada pelaku dan tidak bisa dibuktikan, tuduhannya akan berbalik kepada yang menuduh. Saya minum dulu ya. Di tahun 2013, menuduhkan KDRT, tidak ada laporan polisi, silakan cek di Google. Tapi saat itu sosial media belum sebanyak ini. Tuduhan itu tetap disebarkan lewat portal media saja, lapor ke wartawan. Itu counter saya. Oke. Saya masuk ke pernikahan karena paksaan. Pernikahan yang diancam kalau tidak mau menikah akan disebar foto telanjangnya, menarasikan Robi adalah orang yang sakit jiwa. Sampai detik ini ada foto telanjang Aureli di jagat maya. Teman-teman yang live, yang mana yang live? Ya. Apakah sampai saat ini ada foto Aureli Moormans telanjang di jagat maya? Apabila ada, tidak mungkin saya bisa, Robi Tremonti, menyapa kalian semua di sini. Logikanya itu. Dan apabila Robi dinarasikan orang yang sakit jiwa seperti itu, seharusnya Aureli Moormans masih di rumah ini karena ancaman itu. Karena saya punya kata dia ya, berarti saya punya foto telanjangnya dong. Buktinya dia sekarang sudah di Amerika. Buktikan itu, bahwa mengancam menikah itu karena diancam akan disebar foto telanjangnya. Teman-teman wartawan cukup jelas saya ngomong. Kalau memang Robi Tremonti dinarasikan iblis seperti itu, foto telanjangnya pasti sudah tersebar karena nggak terima. Pernikahan karena paksaan ini tetap topiknya ya. Teman-teman wartawan, media, terutama yang mengerti akan pernikahan Katolik, memang benar. Pernikahan Katolik itu tidak mudah. Tidak bisa dilakukan cuma persiapan 1 hari. Dia harus ada penyelidikan kanonik. Penyelidikan kanonik itu adalah digarisbawahi penyelidikan, berarti harus diselidiki asal-usul kenapa pasangan ini ingin menikah. Itu dilakukan sendiri-sendiri antara pastor garis miring Romo terhadap masing-masing pasangan.